Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan sebuah hadis ke-36 dari kitab Arba'in An-Nawawi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafsa 'anil mu'minin kurbatan min kurbatid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man yasaru 'alal mu'siri yasarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man sara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa ma jatama'a qaumun fil baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa syiyadhumur rahmah wa khafatnahu malaikah wa dakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasbuhu. Rawahu Muslim bihadalah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang meringankan kesulitan besar seorang muslim di dunia, maka Allah meringankan kesulitan besarnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan juga, maka Allah akan memudahkan darinya kesulitan pada hari kiamat dan juga di dunia. Dan barang siapa yang menutupi aib seseorang, akan Allah tutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan barang siapa yang menempuh jalan dan tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah atau masjid, mereka membaca Al-Quran saling mudzakarah di antara mereka tentang ayat-ayat itu, kecuali rahmat akan memenuhi majelis mereka. Para malaikat akan mengiringi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya. Dan barang siapa yang tertinggal karena amalnya, maka dia tidak bisa mengejar dengan nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama yaitu membantu sama manusia adalah jalan kemudahan di dunia dan juga di akhirat. Seringkali kita temui orang-orang di sekitar kita yang dalam kesulitan, baik dalam ekonomi, kesehatan, ataupun masalah yang lainnya. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang membantu meringankan saudaranya, maka Allah akan membalasnya dengan kemudahan baik di dunia dan juga di akhirat. Dengan momen-momen yang ada di bulan Ramadan ini, hendaknya kita bisa meningkatkan keempatian dari kita untuk mendapatkan ridha Allah baik di dunia dan juga di akhirat, dengan cara kita bisa membagikan makanan, minuman kepada orang-orang yang berbuka, sahur, ataupun tadarus, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Maka dari itu kita biasakan menolong dengan ikhlas, karena pertolongan kita bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga menjadi investasi bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu menutupi aib orang lain adalah bentuk dari kasih sayang kita.
Dalam kehidupan sosial, kita mungkin mengetahui bahwa semua orang itu mempunyai kekurangan dan juga kesalahan. Dalam Islam mengajarkan agar kita tidak menyebarkannya, tetapi justru menutupinya. Seperti halnya Allah telah menutupi aib kita selama ini dari makhluk-makhluknya. Karena Allah tahu ketika aib itu dibuka ke depan makhluknya, maka tiada dapat mempercayai kita dan akan menyebabkan kekacauan yang akan ditimbulkan kelak nanti. Mengapa hal tersebut harus kita terapkan? Karena setiap manusia pasti mempunyai aib, dan jika kita menutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga yaitu keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya kewajiban, tetapi jalan yang mempermudah kita mencapai surga. Ilmu yang bermanfaat akan membimbing kita dalam beramal, memahami hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, serta memperbaiki akhlak dan ibadah kita. Seperti halnya orang tanpa berilmu ketika beribadah akan lebih baik, jauh-jauh lebih baik ketika daripada orang yang beribadah terus-menerus tapi tanpa berilmu. Dengan ilmu kita bukan hanya dapat membedakan hal yang baik dan juga buruk, tapi dengan ilmu kita dapat lebih bijaksana dalam melihat suatu hal, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain yang memiliki berpendapat beda dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diperintah oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terus belajar baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat, agar hidup kita lebih berarti dan bernilai di sisi Allah. Seperti halnya sekarang ini, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat memberikan efek baik kepada orang lain dan juga diri sendiri secara praktiknya. Yang keempat yaitu keberkahan dalam majelis ilmu dalam Al-Quran dan Al-Quran. Rasulullah juga menyebutkan bahwa ketika kelompok orang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka Allah akan menurunkan ketenangan, rahmat setelah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan menghadiri majelis ilmu dan mengkaji Al-Quran bersama-sama. Karena ketika kita berkumpul di majelis ilmu, kita akan didoakan terus-menerus dan dimintakan ampun oleh malaikat, dan juga mengaminkan segala doa-doa bagi orang yang berdoa maupun orang yang mendengarkan ataupun tidak dari majelis ilmu tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita belajar bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Allah menjanjikan kemudahan bagi mereka yang membantu saudaranya, menutup aibnya, serta senantiasa menuntut ilmu. Oleh karena itu, mari kita jadikan momen-momen di Ramadan ini dan juga hidup kita lebih bermakna dengan selalu menolong sesama, menjaga lisan, dan dari membicarakan aib orang lain, serta memperbanyak ilmu agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita keistimewaaan dalam melakukan kebaikan dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dirahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berakhirnya sebelum ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalika wa wajhika karim ya 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa fahman kamilah wa rizqan halalan thayyibah wa 'amalan mutaqabbalah wa imanan da'imah wa lisanan dzakirah wa qalban khashi'ah. Allahumma inna nas'aluka salaman
salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tadwatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa inal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.